Salam. Dari seluruh rangkaian pembacaan ini secara seragam di seluruh gereja Raja Pemasa disiapkan satu tema dengan judul setia hingga akhir. Setia hingga akhir. Biasa kalau kita lihat di markas-markas tentara biasanya ada tulisan setia sampai akhir. Taruh ada, taruh gaul. Dan banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya mengundang untuk bicara tentang semangat. Kata kunci setia itu, banyak orang bahwa setia itu karena cinta. Sebenarnya, setia itu bukan karena cinta. Setia itu karena perjanjian. Itulah sebenarnya, orang bisa dalam rumah tangga selalu bertengkar, tetapi tidak bercerai, karena mereka setia terhadap perjanjian. Itulah sebenarnya kalau ada orang yang meninggal pasangannya tidak mau menikah lagi, walaupun yang mencintainya sudah tidak ada, tapi dia setia terhadap janji yang sudah diikrarkan. Itu yang disebut dengan setia. Setia itu ada pada satu ikatan yang disebut dengan janji, perjanjian. Yesus membuktikan bahwa kesetiaannya itu dibuktikan dan seluruh janjinya dipenuhi. Pada saat dia mati, dia bangkit, waktu dia bangkit dia tidak amnesia, dia tidak lupa bahwa Petrus kayak ini, Simon kayak ini, dia tidak tukar-tukar, tetap dia kenal siapa murid-muridnya. Jadi kematian tidak menghilangkan memorinya. Dia secara fisik mati, tetapi keallahannya tetap hidup sehingga dia bangkit, dia mengenal mana Maria dan lain sebagainya. Sesudah itu lanjut bahwa kemudian dia setia terhadap janjinya, karena janjinya itu adalah rumah Bapa di sorga. Maka dia naik ke sorga untuk mempersiapkan itu. Itu bicara tentang setia. Yang merusak kesetiaan itu dalam bacaan ini ada dua. Satu, penderitaan. Dua, fitnah. Orang bisa bercerai atau kemudian meninggalkan imannya karena menderita secara finansial, atau tidak bisa menempati kedudukan dan kemudian ada yang tawarkan, maka dia bisa tidak setia atau ingkar janji. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah, atau ada berita-berita informasi yang disebarkan orang terhadap seseorang membuat dia kemudian menjadi tidak setia. Apa yang disebut dengan penderitaan? Penderitaan semua orang percaya mengalaminya. Dalam bacaan ini disebut ada sesuatu yang berbeda dari bacaan ini dari biasanya. Dikatakan kamu jemaat di Smyrna itu menderita, tetapi kemudian firman Tuhan datang kepadanya berkata begini, kamu kaya. Walaupun mereka menderita, disebut kamu kaya. Wow, luar biasa. Ada kalimat kamu kaya walaupun engkau menderita. Apa yang membuat mereka kaya? Plusios itu kata yang digunakan pada kamu kaya. Kaya dalam konsep ini bukan karena banyaknya hartanya, bertumpunya dan tidak akan habis sampai 7 turunan, tidak. Tapi yang disampaikan di situ kalau kita membaca naskah aslinya dikatakan bahwa mampu memenuhi kebutuhan. Orang kaya itu adalah dia yang mampu memenuhi kebutuhan. Kita sering salah dalam konsep kaya. Kita merasa kaya itu adalah ada satu yang lebih yang kita miliki. Tidak pernah ada lebih dalam kehidupan orang. Yang ada adalah orang harus merasa cukup dan dicukupkan. Bahkan bacaan ini mengatakan lebih dari kebutuhanmu Tuhan siapkan untuk hidupmu. Itu yang disebut dengan kaya dalam konsep itu. Tapi lebih dalam lagi, kaya yang dimaksudkan adalah kaya di dalam iman. Orang yang kaya dalam iman itu adalah sebenarnya menderita, tetapi tidak merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Perintah untuk setia dalam bacaan ini diajak untuk setia sampai akhir. Jangan melakukan perselingkuhan rohani. Setia itu tidak melakukan perselingkuhan rohani. Apa yang disebut dengan perselingkuhan rohani? Ya, meninggalkan aktivitas gerejawi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi. Itu namanya berselingkuh secara rohani. Kita harus setia itu. Walaupun kita memang mungkin tidak akan ada besok ini, tapi tidak boleh melanggar itu. Kita harus setia. Oke, besok baru kita lihat. Kita harus setia kepada janji kita kepada Tuhan untuk bersekutu misalnya. Setia sampai mati, meski harus dibayar dengan nyawa. Kisah Polikarpus.
Dalam sejarah gereja dicatat bagaimana seorang yang namanya Polikarpus itu pada tahun 155 Masehi, dia ditangkap lalu dipaksa untuk menyembah kaisar. Dia dibawa ke sebuah stadion lalu kemudian dipaksa untuk menyembah kaisar. Cukup kau katakan aku menyembah kaisar, maka engkau akan kubebaskan. Lalu dia berkata apa? Sudah 80 tahun aku menyembah Tuhan, dia tidak pernah satu kali pun menyakitiku. Sudah 80 tahun aku menyembah Tuhan, dia tidak pernah sekalipun menyakitiku. Bagaimana mungkin aku menyangkal Tuhan dan juru selamatku? Itu katanya. Sehingga dia harus dibakar hidup-hidup. Yang kedua dari bacaan ini, sesudah penderitaan secara finansial, maka orang bisa tidak setia. Yang kedua itu adalah fitnah. Fitnah ini berbeda dengan meleter. Meleter itu menceritakan gosip yang memang nyata terjadi di satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya meleter. Suka menceritakan apa yang didengar dari orang lain, itu meleter. Tapi fitnah itu berbeda. Fitnah itu blasfemian bahasa aslinya. Blasfemian bahasa aslinya artinya apa? Perkataan bohong yang tanpa bukti kemudian ditujukan, dilakukan untuk menjelek-jelekkan orang lain. Itu fitnah. Makanya orang katakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Apa fitnah dalam bacaan ini? Dalam bacaan ini fitnahnya tidak diketahui. Ya namanya juga tidak benar. Ya tidak mungkin diketahui apa fitnahnya. Suka menceritakan, membuat cerita yang buruk tentang orang lain, lalu pergi ke orang lain untuk menceritakannya. Tujuannya adalah ada dua. Pertama, agar orang lain menganggapnya dia lebih baik. Kedua, agar orang yang dimaksudkan itu dicap lebih jelek. Tetapi itu kemudian tidak ditemukan dalam bacaan ini apa inti fitnahnya. Setia sampai akhir, apapun bentuk fitnahnya, apapun bentuk kesusahannya, jangan terganggu dalam tanggung jawabmu sebagai orang percaya. Tetaplah setia sampai akhir. Tantangan tidak boleh menghalangi, apalagi menghentikan kita dalam menjalani tanggung jawab sebagai orang percaya. Kisah Asri Wijaya. Berkali-kali kita berdoa. Ini privasi, tapi tidak apa-apalah saya sampaikan, ada mamanya di sini. Mungkin kalau saya ada di posisi dia dan keluarganya, tentu sedang berhadapan dengan kondisi yang sulit. Itu penderitaan. Penderitaan di mana seseorang ibu melahirkan lalu kemudian diperhadapkan dengan kondisi sulit. Itulah alasan kita selalu mendoakan dari mimbar ini. Tapi ternyata pendeta, doamu tidak ampuh. Toh anaknya tidak sembuh. Dia dirujuk ke Makassar lalu kemudian dikembalikan ke sini dalam kondisi yang sama. Doanya pendeta Basma tidak ampuh. Percayalah, itu bukan doa saya saja. Itu doa saat kita bersama. Kalau itu tidak ampuh berarti menjadi doa yang tidak ampuh secara bersama. Tapi satu hal yang saya menceritakan ke Anda tentang kisah ini. Waktu kita berdoa dan berharap bahwa kalau ada jalan terbaik di persekutuan kaum Bapa, tidak pernah lepas kalau saya pimpin doa syafaat. Poin ini, karena saya tahu bahwa ini prinsip, ini penting, inilah gunanya kita bersekutu, saling mendukung dalam doa. Lalu kemudian di hari sulit terakhir, saya harus berkomunikasi dia 2-3 hari lalu saya telepon karena saya tahu kondisinya. Takutnya bahwa kemudian istrinya mengalami baby blues. Jadi anaknya ini dipasangi penti sampai ke dalam jantung. Lalu kondisi itu kemudian membuat saluran pernapasan normalnya tidak dapat dipakai dengan baik, tidak dapat digunakan dengan baik. Lalu kemudian ya akhirnya memang risiko dari pemasangan itu besar, bisa mengakibatkan pita suara rusak, bisa mengakibatkan infeksi di jantung. Tapi okelah kita tinggalkan itu, pokoknya sulit. Lalu satu hari kemudian ambil keputusan akan kembali ke Tobada, akan kembali ke Tokoyo. Harga yang harus dibayar berapa? 5-6 juta. Dalam kondisi seperti ini dari mana dapat uang? Tapi kita percaya bahwa Tuhan, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba ada katanya yang sampaikan, Pak, Bapak bisa pulang. Tentang biaya,
Bapak tidak usah pikirkan, ada orang yang bayar untuk Bapak. Dia bilang siapa? Tidak perlu Bapak tahu. Yang pasti bahwa ada orang yang bayar untuk Bapak. Dan waktu mereka cerita ini ke saya, air mata saya jatuh. Saya belum lihat bayinya. Saya bilang, mungkin orang lain bilang, bukan doa itu. Percayalah, itu doa-doa kita bersama. Lalu kemudian saat kemudian hanya ada aturannya, Pak. Apa itu? Aturannya adalah Bapak harus foto bersama istri Bapak dan anak Bapak. Dia bilang, saya mau. Saya sudah dipoto, katanya apa? Ini Pak, ada 500.000 lagi Pak. Ini untuk perawat 300.000, untuk Bapak 200.000. Bapak boleh pulang. Asri katanya bilang begini, yang 200 kasih ke perawat, saya bisa bayar makanan sendiri. Berangkat dari Makassar sampai ke Topoyo. Tiba di Topoyo, tepat pada saat ambulans masuk ke rumah sakit, bersamaan dengan itu oksigen habis. Apa yang Anda katakan? Apakah Anda tidak percaya terhadap jawaban doa? Percayalah. Kristus yang mati, bangkit lalu naik ke surga. Dia menjadi Tuhan yang kita sembah. Dia yang membuktikan kemurahannya dan kebaikannya. Kita percaya bahwa kita semua sebenarnya pernah mengalami cerita-cerita yang penuh dengan mujizat. Kemarin Dirga baca Alkitab, dia itu rutin pagi baca Alkitab. Dia bilang ke saya, Pak, mujizat itu bukan satu kali saja. Saya belum pernah berpikir tentang itu. Mujizat itu bukan satu kali saja. Mujizat itu terjadi berkali-kali dalam hidup orang. Sudah begitu kah? Bilang iya. Jadi jangan takut, itu mujizat bukan satu kali. Jadi teruslah hidup setia sampai akhir. Karena mujizat itu berkali-kali terjadi dalam hidup setiap orang, termasuk hidup saya dan saudara. Sekiranya kesaksian dari cerita pribadi tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Yang terakhir dari cerita itu, yang saya mau katakan setia sampai akhir adalah apa? Waktu saya kunjungi bayinya, saya merasa bahwa dia cukup kuat, punya respon yang baik. Matanya juga punya respon. Dia punya respon yang luar biasa. Mari jemaat kita doakan. Kita tuntun keluarga ini agar setia sampai akhir. Bukan tidak gampang, bukan tidak mudah untuk lari dari iman ketika dalam kondisi seperti ini. Ini yang kita rindukan. Semoga kita semua, ini hanya cerita yang sedang dialami oleh kekasih kita. Saya tahu bahwa mungkin kita juga mengalami pengalaman yang lebih pahit dari ini, lebih sulit dari ini. Tapi kalau kita bersama-sama, kalau kita seia sekata, maka pergumulan-pergumulan akan kita jalani. Semua orang punya kesusahannya sendiri, tapi semua orang juga punya cara menyelesaikan sendiri. Intinya tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Kita semua pernah punya masalah. Kita semua punya masa lalu. Kalau bukan kita yang pernah susah, orang tua kita. Kalau bukan orang tua kita, saudara-saudara kita, kita semua pernah memiliki pergumulan. Ingatkanlah semuanya bahwa setialah sampai akhir. Mari kita menjadi gereja yang menggereja. Tuhan membuka saya dan saudara untuk setia sampai akhir. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak cobaan, setialah sampai akhir. Karena hanya yang setia sampai akhir yang akan menerima mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi buah dari kesetiaan kita sampai mati adalah kehidupan yang kedua di dalam kekekalan.